Wisdom, kuliah 7 menit. Nah, kita akan sekarang ini pengajarannya. Jadi supaya kita tahu, nah ini berpegang teguh pada pengharapan. Berpegang teguh. Artinya ini kalau namanya berpegang teguh itu memegang kuat-kuat, ya, memegang kuat-kuat apa yang menjadi pengharapan kita. Nah, apakah kita yakin apa yang kita harapkan itu pasti berhasil? Misalnya kita nanam seperti nanam sawit lah, yakin nggak nanti pasti berhasil? Tapi kan kita namanya manusia berpikir banyak gitu. Wah, di sini tempatnya dekat hutan, pasti banyak babi hutannya. Jangan-jangan begitu nanam dirusak sama babi hutan, ya kan? Terus yang di tempat rawa-rawa juga sama. Jangan-jangan nanam nanti tiba-tiba banjir, ya kan? Mati semua. Tetapi pengharapan yang pasti ini kita akan dapatkan ketika kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Sekalipun itu bagi dunia, bagi mata kita itu rasanya tidak mungkin, gitu ya. Nah, terus janji yang paling besar untuk kita adalah apa? Keselamatan kekal. Coba saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau ini maaf ya, bukan nanti cepat mati gitu enggak, tapi misalnya kita dipanggil Tuhan, kira-kira yakin enggak pasti masuk surga? Amin. Amin. Ada yang masih ragu-ragu, wah saya enggak yakin Mas. Kalau yang enggak yakin kan berarti wah ini benar enggak hidup saya ini masih ragu. Ada yang jawabnya mungkin insya Allah Pak. Kalau Tuhan menghendaki, ya sebenarnya kalau Tuhan menghendaki kita semua masuk surga. Nah, kita memilih masuk surga atau enggak? Pertanyaannya itu. Nah, kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, janjinya itu iya dan amin. Amin. Ya, kalau Tuhan janjikan ada orang sakit, seperti di Yakobus 5 kan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, kalau ada orang sakit berdoa, yakin nggak pasti sembuh? Atau sudah berdoa tapi masih kurang yakin? Wah, kalau nanti doanya nggak mempan, siap-siap obat lah nanti. Kalau doanya nggak mempan kan persiapan obat, ya kan? Nah, ini. Jadi keyakinan kita ini penting. Nah, misalnya Pak Sembiring ini pulang dari Medak tadi, kira-kira yakin nggak sampai Muara Bahar dengan aman? Wah, sudah gelap, ya kan? Sudah gelap mau hujan. Kira-kira bisa nyampe nggak? Jangan-jangan terjebak nanti, ya kan? Terjebak hujan terus mogok. Jadi kalau kita punya keyakinan yang besar, ini seperti dikatakan firman Tuhan ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Nah, bagaimana supaya pengharapan kita ini menjadi milik yang pasti? Yaitu apa? Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Nah, orang yang memiliki kepastian itu kan sungguh-sungguh. Jadi misalnya ditanya, kok masih tetap berdoa? Ya kan belum terjadi. Ya karena saya yakin. Itu menunjukkan kesungguhan. Amin. Nah, terus seperti gini contohnya ya. Seperti kalau misalnya kita ini di posisinya Musa dan bangsa Israel waktu itu, Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk mengelilingi Yeriko. Berapa kali ngelilinginya? Ayo dihitung coba. Berapa kali ngelilingi Yeriko? Dari Yeriko. 7 hari, tapi bukan 7 kali. Hari pertama itu 1 kali, terus hari kedua 2 kali, pokoknya nanti terus berturut-turut sampai, jadi kalau di jumlah itu 13 kali.
13 putaran. Nah, hari terakhir, pas terakhir putaran, mereka harus bersorak-sorai menyembah Tuhan. Nah, misalnya kita ini kan harusnya tahu kan, kenapa sih kok disuruh melilingi? Tahu nggak kenapa kok disuruh melilingi benteng Yeriko? Supaya apa? Saya nggak tahu. Pokoknya ngelilingi aja lah, nggak tahu nanti apa hasilnya. Nah, orang Israel ini tahu Tuhan menjanjikan kalau kamu mengelilingi dan bersorak-sorai, benteng Yeriko itu akan runtuh. Kan mereka tahu, makanya mereka sanggup melakukan, akan runtuh. Tetapi coba bayangkan kita keliling pertama, kok nggak terjadi apa-apa ya? Angin pun nggak ada. Terus keliling kedua, nggak terjadi apa-apa juga. Mungkin sampai 5 kali keliling, kok nggak ada tanda-tanda ini mau runtuh, retak aja enggak, ya kan? Batu jatuh, batu kecil aja yang jatuh nggak ada ini. Nah, sampai 10 kali belum juga ada tanda-tanda. Kira-kira masih tetap sungguh-sungguh enggak kalau kita? Kalau kita bisa mundur kadang-kadang, wah nggak ada tanda-tanda ini, paling nggak jadilah Tuhan ini mau runtuhkan Yeriko, ya kan? Nah, seringkali kan kita ini seperti ini. Tuhan itu kalau menjawab doa nggak setengah-setengah. Karena apa? Kalau nanti pas berdoa terus dijawab dikit, kita langsung berhenti doanya, ya kan? Jawabnya tuh langsung full. Nah, baru ke-13 kali putaran baru mereka bersorak-sorai, langsung seperti kena bom, runtuh, langsung hancur semua benteng Yeriko itu. Padahal kalau kalau digambarkan benteng Yeriko itu sangat tebal temboknya, ya, susah untuk nembusnya. Dan tahu sendiri kan alat zaman dahulu apa? Ya kan, paling kampak, tombak, terus palu, ya kan? Apalagi alat-alat perang zaman dulu kayak apa? Kalau sekarang benteng mau sebesar apa, taruh dinamit langsung biar hancur, ya kan? Tapi kalau zaman dulu nggak mungkin untuk meruntuhkan dengan cepat. Ya, tapi karena mereka yakin, terus mereka sungguh-sungguh, nah itu makanya pengharapan mereka jadi milik yang pasti. Amin. Nah, terus kita belajar bagaimana supaya memiliki pengharapan yang pasti itu. Nah, ini apa sih yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Ini kan yang dibikin contoh Abraham ini. Ini berkat yang dijanjikan Abraham. Ayat 13 ini seperti ini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, apa yang terjadi dengan Abraham? Janjinya itu Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Tetapi kenyataannya apa? Sarah itu mandul, ya kan? Mandul. Jadi kadang-kadang kita dibenturkan dengan kenyataan untuk iman, ya. Ini mandul, tapi janji Tuhan, aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Lah bagaimana bisa? Bagaimana bisa memiliki keturunan sedangkan istrinya mandul? Apalagi ini sudah berumur. Tahu berapa umur Abraham ketika punya anak? Nah, 100 tahun. Kalau kita ini juga jadi manusia langka ini, 100 tahun punya anak ini. Manusia langka. Kalau zaman sekarang umur 40 saja menikah itu sudah takut, nanti melahirkan sangat berisiko, ya kan, bisa bahaya. Tapi ini 100 tahun. Jadi gini, Abraham dijanjikan berkat yang melimpah-limpah, keturunan yang sangat banyak. Dikatakan kalau engkau sanggup menghitung bintang di langit, begitu banyaknya keturunanmu seperti bintang-bintang itu.
dan dibawa ke pantai. Kalau kamu sanggup menghitung pasir itu, nah demikianlah nanti keturunan. Terjadi nggak janji Tuhan? Ya. Kalau saat itu mungkin kita di posisinya, waduh nggak mungkin Tuhan. Sampai mati pun rasanya nggak mungkin untuk punya anak. Karena apa? Sudah 100 tahun, ya kan? Baru punya anak. Nah ini, jadi untuk percaya janjinya, belajar berharap penuh, itu memang tidak gampang, ya kan? Tidak gampang. Jadi gini, kadang-kadang Tuhan janjikan, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau sukses misalnya, kamu akan punya semuanya. Nah sedangkan sekolah aja putus. Wah, Pak, saya cuma lulusan SD Tuhan. Mana mungkin, ya kan, mana mungkin. Tetapi bagi Tuhan, kalau Tuhan sudah janji, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Amin. Nah ini, terus ayat 15-nya apa? Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena dengan kesabaran dia memperoleh janjinya. Coba kita berdoa untuk corona di Indonesia ini. Corona ini sudah berlaku berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ini aja kalau doa terus-terusan ini kadang-kadang rasa bosan juga, ya kan? Kapan Tuhan ini hentikan? Ya kan? Karena memang sangat menghalangi sekali. Nah kalau kita ini bisa baru 1 tahun 2 tahun mungkin sudah kendor imannya. Coba bayangkan yang terjadi pada Abraham, ya kan? Nunggunya sampai 100 tahun. Misalnya kita ya nikah gitu, nikahnya umur 25, umur 40 belum punya anak, itu sudah pasti gini, wah sudah nggak ada harapan, ya kan? Saya nggak ada harapan lagi. Parah dah. Sudah nggak ada. Nah tapi firman Tuhan dijanjikan. Nah janji Tuhan itu iya dan amin. Nah, janji Tuhan itu nggak pernah salah gitu ya. Terus ayat 19 ini kita belajar gini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah gini, pengharapan itu apa? Sauh. Sauh itu apa? Sauh. Tahu artinya sauh? Jangkar. Ada yang pernah lihat kapal? Pernah. Gimana? Iya. Jadi apa, sauh itu jangkar. Jangkar. Iya, jangkar. Nah, jangkar kalau dilempar ke laut, ya kan? Supaya apa? Supaya kapalnya enggak terbawa arus. Nah, jangkar kalau di dalam laut kelihatan enggak? Tidak. Ya kan? Jangkar itu tidak kelihatan. Tetapi keberadaannya itu bisa dirasakan. Maksudnya kapal nggak goyang. Iya kan? Nah sama janji-janji Tuhan, firman Tuhan soal surga, soal keselamatan, soal apa saja, semuanya tidak terlihat. Tetapi apakah kita percaya? Ya kan? Apakah kita bisa merasakan keberadaannya? Nah karena gini, kita ya di persekutuan seperti ini semua dilawat Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang nggak semua bisa merasakan, ya kan? Nggak semua bisa merasakan. Seperti kemarin kami tiba-tiba ditelepon ini teman lama dulu, seorang abri ya, seorang tentara. Terus lihat lihat postingan saya ini, langsung dia minta didoakan, minta doa. Lo kenapa Pak? Sakit Pak, ini sering sesak. Ya, saya pikir wah jangan-jangan karena corona ini, ya kan, sesak napas ya. Tapi itu udah lama, sebelum corona sudah punya. Nah terus waktu itu kita doa dan Tuhan jamah. Terus dalam roh itu terlihat bahwa Tuhan Yesus ini ada di sampingnya.
sampingnya. Cuma saya tanya, Bapak terasa enggak? Enggak Pak, saya enggak ngerasa, enggak ada perasaan apa-apa, tapi Tuhan ada di samping. Nah, jadi apa namanya, sahur itu tidak kelihatan, tetapi keberadaannya bisa kita rasakan, dan itu nyata. Amin, nyata. Nah, jadi kalau kita percaya janji Tuhan, kalau Tuhan banyak berjanji bahwa aku akan memberkati engkau, ya kan? Asalkan kita yakin dan percaya, itu akan terjadi. Walaupun itu tidak terlihat, tapi itu pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapannya pasti. Nah, ini yang seperti Bang Eben kemarin, ya kan, seperti itu. Saya kan belum pernah ketemu anaknya, tapi kita harus mendoakan anaknya. Di mana kemarin tinggalnya? Di Malaysia, ya kan? Belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka. Kemarin cuma suara kan, telepon, bukan video call, ya kan? Nah, tapi bisa nyambung. Jadi ketika doa dia sampai muntah-muntah ini juga bisa langsung, secara langsung, ya kan? Padahal itu kan lewat telepon. Tetapi kuasa Tuhan itu nyata. Kita berdoa di sini, yang di Malaysia bisa merasakan hadirat Tuhan itu bisa terasa. Amin. Dan kesembuhannya pun nyata, sudah sembuh, ya. Amin. Sudah langsung disembuhkan waktu itu. Ini jadi pengharapan itu akan menjadi milik kita, menjadi milik yang pasti. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah janjikan, aku akan melindungi engkau. Kalau sudah dilindungi, apapun tantangannya, misalnya kita mau pergi, ini tantangannya, wah begal, tempat-tempat yang rawan. Tapi kalau Tuhan sudah janji, aku melindungi engkau, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Karena apa? Tuhan janjinya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau seperti saya sudah diutus kemana-mana, sering di tempat yang rawan penyakit, rawan bahaya seperti itu. Di Aceh itu sekali masuk, orang kalau nggak punya antibodi yang kuat, malaria pasti itu kena. Tapi puji Tuhan, sampai saya pulang nggak pernah kena malaria, 2 tahun di sana. Amin. Yang ada malah rindu. Ya kan? Nah ini. Terus di daerah-daerah yang rawan seperti di Probolinggo dulu. Probolinggo rawan tawuran pakai carok-carok, tahu kan? Tahu enggak? Tawuran pakai celurit. Itu salah-salah dikit cas sama orang sana, apalagi penginjilan. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji melindungi, enggak pernah ada celurit sampai ke saya, ya kan? Itu karena perlindungan Tuhan. Amin. Bahkan mereka yang tadinya ini bisa diubahkan Tuhan, bisa diubahkan, ya. Ini jadi pernah kalau di Probolinggo ini ngalami seperti ini. Jadi sana kan tawuran banyak. Kalau tawuran itu ngeri banget, pakai celuritnya bukan main-main, itu tajam banget, ya kan? Kena dikit sih langsung rambut aja putus, apalagi leher, ya kan? Nah waktu itu saya juga nginjil, ada orang yang pertama ini gini, ada orang teriak-teriak di luar sana. Nah saya kan ada di pos waktu itu. Terus ada apa ini? Tawuran paling mas, nggak ada yang berani keluar tuh, satu kos-kosan. Jangan keluar, bahaya katanya. Enggak, saya pengen lihat aja lah kenapa dia. Saya keluar, ternyata bukan orang tawuran. Ternyata ada orang apa namanya pengamen, ya kan, apa preman jalanan gitu kan. Tiba-tiba itu lumpuh, terus mau ditolongin orang, tapi nolongnya itu sambil ngomel-ngomel, namanya emak-emak semua tuh kan. Nah terus dia ngomelnya kayak gini, mereka enggak mau nolong, cuma ngomel aja. Nah terus saya coba dekati, mas, gini ya, ini kan di jalan, seandainya ada tiba-tiba truk atau mobil datang, terus mas ini kena gilas kakinya, nah kan tambah parah. Iya, kalau langsung kepala nggak apa-apa lah, selamat langsung mati, ya kan.
urusan selesai gitu maksudnya. Tapi kalau kakinya atau tangannya nanti kan tambah parah sebenarnya. Akhirnya mikir juga balik, oh ya, kalau parah sudah kayak gini di sini sendiri kan. Nah terus akhirnya ini saya angkat, saya taruh di itu, ada balik-balik gitu. Saya angkat, ya saya masih kuat dulu, kalau sekarang suruh ngangkat tuh pinggang saya bisa patah ya kan. Saya angkat di ada meja gitu, ada warung ya kan, warung kosong. Nah terus setelah itu timbul kepercayaan dari dia, Mas, bisa nggak minta tolong? Oh iya, kalau saya bisa saya akan lakukan. Tolong bawa saya ke rumah sakit. Rumah sakit ini harus operasi. Nah, kalau bawa rumah sakit uangnya siapa? Punya uang. Operasi paling enggak 8 juta itu, aduh nggak bisa. Terus maaf ya, kalau bawa ke rumah sakit saya nggak punya uang. Tapi kalau sampai percaya, kita berdoa, Tuhan pasti jamah dan sembuhkan. Ya cuma kita nggak ngomong tapi mangut aja. Nah terus langsung saya doakan. Begitu saya doa langsung tertidur tuh sampai pagi. Iya sampai pagi, sampai orang bilang wah disirap itu kalau ilmu Jawa itu yang bikin ngantuk itu. Orang-orang heboh semua itu disirap, bapaknya anduk ini. Nggak disirap katanya. Tidur sampai pagi. Pagi-pagi tak jenguk, Mas sudah sarapan? Oh belum. Sarapan bareng yuk. Jadi sarapan. Terus gimana, sudah bisa jalan? Sudah. Terima kasih ya. Nah akhirnya dia sudah bisa jalan. Nah dari situ nama Tuhan mulai dikenal. Amin. Mulai orang datang, itu ada dari orang Muslim, itu daerahnya daerah pondok pesantren, datang ke saya, Mas kalau doa seperti Mas ini bisa enggak untuk, maksudnya bukan cuma untuk yang sakit, untuk masalah yang lain bisa enggak? Oh bisa. Ada masalah apa? Saya ini ribut sama mertua, bisa enggak? Oh bisa. Nah terus kalau saya doa sendiri bisa enggak? Oh bisa. Nah caranya harus terima Yesus. Nah bagaimana cara terima Yesus? Nah mau didoakan atau doa sendiri sih? Ya kan gampang doanya. Doa sendiri boleh, saya ajari caranya kayak gini. Kalau mau didoakan, ayo sekarang kita doa. Ya kan? Sudah gitu anaknya, ini bapaknya datang juga, datangi saya. Bisa enggak belajar seperti saya? Oh bisa, boleh Mas. Senang, puji Tuhan ya kan. Jadi dengan kejadian itu kuasa Tuhan nyata dinyatakan. Tapi memang kalau kuasa Tuhan itu bekerja itu saat kita benar-benar yakin. Amin. Saat kita benar-benar yakin. Lah saya ini tiba-tiba bisa ngomong gini, kalau sampai percaya itu langsung pasti sembuh. Tapi kalau saya masih ragu, ya udahlah, kalau nggak sembuh ya nanti ke rumah sakit, bolehlah silakan, ya kan. Tapi saat itu saya bilang kalau percaya pasti sembuh. Itu keyakinannya sudah nggak goyang lagi, pasti sembuh. Nah, jadi seperti sauh ini dilempar ke laut, di laut ini tidak kelihatan. Tetapi coba ada ombak datang, kapal tetap tenang, tetap ada di situ. Kenapa? Karena ada jangkar itu tadi. Ya. Nah kalau kita punya pengharapan yang kuat, maka kita pun nggak akan goyang seperti itu. Amin. Hidup kita akan tenang. Nah makanya ada lagu kan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Kenapa kok ngomongnya gunung batuku? Ini seperti ibaratnya seperti hewan yang punya lubang di gunung batu, itu tempat perlindungan yang aman. Amin. Ada hujan badai, ada hujan salju, aman. Terus kota bentengku, Tuhan itu menjadi kota benteng. Kalau kita ada di benteng seperti di dalamnya Yeriko, ini akan merasa aman, kita terlindung. Terlindung, ini panah nggak akan nembus, tombak nggak akan nembus, pasti aman. Amin. Nah ini makanya kita
punya pengharapan, dan pengharapan itu biar menjadi pengharapan yang pasti, kita juga harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Mengikut Tuhannya sungguh-sungguh, berdoanya juga sungguh-sungguh, puji Tuhan, memuji Tuhan juga sungguh-sungguh. Ya, saya kira itu kita akan berdoa.